Halo traders, selamat datang di Kuliah Forex. Channel ini akan ngebahas berbagai metode trading dan kita akan belajar bersama, dan saya akan membagikan berbagai materi tentang Kuliah Forex yang belum pernah teman-teman ketahui ataupun yang sudah teman-teman ketahui semua. Nah, kali ini kita mau belajar menentukan pergerakan harga atau struktur pergerakan harga menggunakan metode Smart Money Concept, di mana teman-teman pasti sudah mengetahui Smart Money Concept lagi banyak diperbincangkan di dunia trading forex. Apa saja sih yang harus kita pelajari sebelum kita menentukan struktur pergerakan harga ini? Yang pertama adalah kita harus menentukan swing, entah itu swing high maupun swing low. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan swing, yaitu adalah yang pertama itu menggunakan indikator yang namanya ATR, dan yang kedua menggunakan dari referensi swing sebelumnya, dan yang tiga itu menggunakan metode inside bar, yang keempat itu menggunakan referensi teman-teman semua berdasarkan backtest teman-teman semua. Ada dua struktur yang ada di market dengan metode Smart Money Concept ini. Yang pertama itu adalah primary structure atau struktur utama. Nah, struktur utama ini biasanya menggunakan time frame yang tinggi atau high time frame. Minimal itu 4 jam atau daily bahkan weekly. Dan yang kedua itu adalah secondary structure atau lebih dikenal dengan internal structure. Internal structure itu menggunakan time frame yang lebih kecil dibandingkan primary structure. Nah, time frame itu bisa M30, 1 jam, atau di bawah itu pun juga bisa. Tergantung dari jenis trading yang teman-teman lakukan. Entah itu scalping, intraday, swing, dan sebagainya. Nah, tujuan mengetahui struktur itu adalah untuk kita mengetahui money flow yang terjadi di market, ataupun tren yang terjadi di suatu aset tertentu. Nah, apakah trennya uptrend atau downtrend? Nah, tujuan kita mengetahui tren ini adalah kita mau menjadi mayoritas di pasar. Kita tidak mau menjadi minoritas, karena kalau kita menjadi minoritas bisa jadi kita sedang melawan tren. Nah, dan itulah tujuan kita mengetahui tren. Nah, kita lanjut. Nah, contoh primary structure adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan ini yang sedang terjadi adalah uptrend. Uptrend itu adalah ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high, dan seterusnya. Begitu juga dengan downtrend, itu ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high, dan lower low lagi, dan seterusnya sampai trennya berakhir. Nah, ketika terjadinya uptrend, high ini, high atau higher high harus ditembus oleh swing low yang ada di bawahnya.
atau higher low ini harus menembus higher high yang di atasnya. Nah, di mana ketika swing high ini ditembus oleh higher low ini yang dinamakan break of structure atau BOS, kalau disingkat tuh BOS, atau BOS itu singkatan dari break of structure. Nah, ketika harga terus melakukan break of structure ke atas, itu dinamakan uptrend yang sedang terjadi. Nah, minimal itu 2 kali break of structure ke atas, baru kita bisa menggunakan itu, baru kita bisa mengatakan itu uptrend. Nah, begitu juga ketika harga sedang turun atau downtrend. Nah, harga itu lower high harus menembus low yang sebelumnya, di mana harus melakukan break of structure ke bawah. Dan begitu terus melakukan break of structure ke bawah sampai tren itu berakhir. Nah, minimal itu 2 kali melakukan break of structure ke bawah. Nah, primary trend ini seperti yang kita ketahui tadi, bahwa break of structure ini biasanya dan harus terjadi di time frame minimal 4 jam ataupun daily, ataupun teman-teman mau trading yang time frame yang lebih tinggi lagi juga silakan. Karena semakin besar time frame, semakin kuat break of structure yang terjadi. Nah, keterangan singkatan ini di sini ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, keterangan itu kalau BOS itu break of structure, kalau H itu sama dengan high, low itu L sama dengan low, higher high, HH, HL itu higher low, kalau LH itu lower high atau LL itu lower low. Ini adalah contoh primary structure. Dan kita lanjut ke secondary structure atau internal structure. Nah, internal structure itu kurang lebih sama dengan primary structure. Tapi internal structure itu terjadi di dalam primary structure. Nah, misalkan harga dalam primary structure itu mengatakan uptrend. Nah, sedangkan di secondary structure-nya itu sedang downtrend. Nah, teman-teman jangan melakukan entry sell di secondary structure. Tapi kita menggunakan secondary structure itu atau internal structure itu untuk entry searah primary structure. Karena tujuan kita mengetahui secondary structure ini atau internal structure ini adalah tren koreksi yang terjadi pada primary structure. Nah, di mana internal structure itu kita kenal dengan nama change of character. Sorry teman-teman, ini belum saya ubah. Ini change of character. Oke. Nah, setiap high yang ditembus oleh low itu dinamakan change of character. Dan ini bisa selalu berubah-ubah ya teman-teman ya. Bisa change of character ke atas, bisa change of character ke bawah. Nah, bisa change of character ke atas maupun di bawah. Itu tergantung marketnya. Dan internal structure ini biasanya terjadi di time frame M30
atau 1 jam atau di bawah itu. Nah, dan keterangannya ada di sini kurang lebih sama, hanya beda di change of character atau break of structure. Oke, teman-teman, semoga materinya mudah dipahami. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah mempelajari apa itu primary structure, apa itu secondary structure, dan apa itu change of character atau apa itu break of structure. Nah, untuk contohnya kita lanjut di video berikutnya. Kita akan mempraktikkan materi ini di real chart. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.